Kemudian ada obat paten. Selama itu diresepkan sama dokter, walaupun obat tersebut tidak masuk ke dalam Fornas, maka obat itu wajib diberikan kepada pasien. Nah, Iya. itulah yang perlu dipahami sama pasien, Anifer. Iya, kayaknya ini informasinya ke dokter sih ya kan, biar dia lebih Maaf, perlu dokter. berhati-hati. Iya. Enggak, lebih berhati-hati karena apa yang dituliskan dia itu yang menjadi Menjadi kewajibannya. jaminan Iya, kewajibannya untuk diberikan kepada Ke pasien, pasien. betul. Iya, benar ya. Tapi memang sih Aha. banyak juga kasusnya kayak gitu ya. Jadi Iya. obatnya itu sebenarnya telah diresepkan sama dokter, tapi pada saat mau diambil di bagian farmasi itu ternyata pada saat dicek oleh petugas di sana obatnya enggak masuk ke dalam ketentuan Fornas. Iya, Nah, jadi pasiennya diedukasi untuk beli obat di luar. Nah, itulah yang tidak boleh. iya. Sebenarnya harus ditanggung walaupun obat itu di luar dari Fornas. Tapi kan sudah diresepkan di resep dokter gitu kan. Iya, oke Gitu Pak. sih. Oke. Nomor 5 udah terjawab ya guys. Lanjut. Oke, nomor 6. Melayani konsultasi online kepada peserta JKN. Mungkin yang belum tahu ini konsultasi online nanti dikiranya pula yang ini Bang sama psikolog. Boleh dijelaskan? bukan. Oh ya, nanti takutnya dikira sama ini ya. Halo dok ya. Iya, iya. Nggak halo DM. Yang benar kan halo deh, Bang. Iya. Ya. Sebenarnya kalau untuk yang nomor 6 ini konsultasi online ini dia sifatnya memang dia harus ada komunikasi dua arah. Nah, inilah yang nanti misalnya pasien dia dihubungi oleh bagian FKTP. Jadi setiap pertanyaan yang diajukan oleh pasiennya langsung dijawab oleh ahlinya yang berada di FKTP. Tapi ini bukan serta-merta seperti aplikasi yang seperti tadi ya, Halodoc ya, gitu ya, atau mungkin psikolog atau mungkin tempat-tempat curhat bukan. Bukan ya. Jadi ini salah satu inovasi untuk memudahkan peserta. Nah, misalnya pesertanya dia belum ada kesempatan untuk bisa datang ke FKTP seperti itu. Nah, jadi itu kita tuangkan ke dalam janji layanan. Jadi untuk poin yang nomor 6, sebenarnya poin pentingnya adalah komunikasi dua arah antara pasien yang memang terdaftar di FKTP tersebut dengan tenaga medis yang memang dia sedang bekerja di situ. Seperti itu. Oke, nomor 6 udah terjawab ya guys. Selanjutnya nomor 7. Melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi. Ini kayak Anifer kayak gini kan, ramah, cantik, senyumnya bagus. Sesuai juga sama tagline kita ya, Bang. Melayani dengan hati, mengabdi untuk Oh ya, Siap. BC 1 siap. Nah, itu yang untuk di FKTP tadi sudah terjawab ya dari janji layanan JKN. Nah, sekarang untuk yang FKTL mungkin kurang lebih sama. Tapi boleh mungkin dibacakan secara cepat oleh Des Trian. Silahkan Des. Oke, bahasa apa nih Bang? Ya, ini FKTL. Janji layanan dari FKTL itu teman-teman, yang pertama menerima NIK atau KTP atau KIS digital untuk pendaftaran pelayanan. Dan yang kedua, tidak menerima dokumen fotokopi kepada peserta sebagai syarat pendaftaran pelayanan. Yang ketiga, memberikan pelayanan tanpa biaya tambahan di luar ketentuan. Dan yang keempat, tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien. Nah, ini maksudnya gimana ini Bang? Tidak melakukan pembatasan hari rawat pasien Bang. Iya, itu karena ini Des. Jadi kan banyak banget tuh misalnya masyarakat bilang, kami kalau pakai BPJS Kesehatan itu palingan untuk dijamin rawat inapnya maksimal 3 hari. Kemudian disuruh pulang. Nah, jadi sebenarnya narasi itu bisa membantah ucapan-ucapan yang memang itu sering muncul di masyarakat gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat dia berobat rawat inap, sebenarnya ketentuannya itu disesuaikan dengan dari hasil pemeriksaan DPJP. Nah, jadi DPJP itu dia terminologi dari dokter penanggung jawab pasien. Nah, kalau misalnya menurut dokter, pasiennya ini harus dirawat 1 minggu, 2 minggu, entah itu di ruang ICU ya, di ruang yang intensif atau mungkin di ruang rawat inap biasa ya, silahkan saja. Intinya kita dari BPJS Kesehatan tidak punya hak untuk membatasi kira-kira pasiennya harus rawat 2 hari atau 3 hari seperti itu. Jadi tetap kita serahkan sama si dokternya. Nah, inilah tadi yang kita tuangkan di janji layanan gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya sama pasien lain pada saat kita melakukan survei atau wawancara, banyak juga pasien yang dia dirawat inap kan 1 minggu gitu, 10 hari gitu ya. Nah, gitu Desria. Nah, gitu teman-teman. Jadi berobat 3 hari itu hoax ya, cuma dalam BPJS ya kan Bang Kim. Ya, hoax. Iya. Yang penting sesuai indikasi medis saja. Indikasi medis, benar. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang kelima, memberikan pelayanan obat yang dibutuhkan
dan tidak membebankan peserta untuk mencari obat jika terdapat kekosongan obat. Ini tadi udah terjawab ya. sudah terjawab ya, sama Dan- kayak di FKTP kan? Dan yang keenam, melayani peserta dengan ramah tanpa diskriminasi. Iya. Siap. Jadi itu teman-teman sudah dibacakan untuk yang FKTP dan FKRTL tentang janji layanan JKN. Nah, kita mungkin bisa lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Tadi kan agak menyinggung nih mengenai dokter yang tidak masuk sesuai jam layanan. Jadi kami mau tahu lagi nih Bang, kira-kira apa-apa aja sih Bang jenis-jenis kecurangan tanda kutip ya dalam fasilitas kesehatan itu apa-apa aja Bang kira-kira Bang, biar Iya. kita masyarakat pun tahu gitu Bang. Iya, oke. Jadi sebenarnya fraud ini atau mungkin kecurangan ini ada banyak ya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita buatkan dia kayak subnya itu sebenarnya banyak untuk kecurangan ini. Nah, salah satunya mungkin yang sering teman-teman ketahui atau mungkin masyarakat pernah langsung ini ya merasakan lah gitu dari anti kecurangan. Misalnya peserta yang ini kalau kita ambil dulu dari sisi peserta ya, karena kan untuk yang kecurangan ini bukan hanya dari sisi peserta, Betul, mungkin betul. dari vaskes. Jadi Betul, dia Bang. kalau saya tidak salah di regulasinya ada 3 tuh yang masuk ke dalam siapa saja tuh yang bisa berbuat untuk kecurangan itu. Nah, kalau misalnya dari peserta kecurangannya dia menyalahgunakan kartu. Nah, makanya lah kita sering sekarang sampaikan ke bagian di rumah sakit sama di FKTP, tolong dipadankan atau mungkin dilakukan validasi dan verifikasi melalui KTP juga. Nah, jadi jangan sampai si peserta dia anggap satu kartu itu bisa dipakai untuk satu keluarga. Nah, itu masuknya ke dalam kecurangan, Oke. gitu kan? Oke. Nah, atau mungkin kalau misalnya kita ambilnya dari sisi di fasilitas kesehatan, di vaskes misalnya, si pasiennya ini dia dapat obatnya dituliskan 30 butir untuk 30 hari. Nah, tapi pada saat diberikan kepada pasien itu dikasihnya hanya 20 butir. Nah, jadi kan ada gap 10 butir tuh ya. Nah, sedangkan mungkin yang dia input di sistem untuk pelaporannya tetap 30 butir. ya. Nah, gitu. Jadi atau mungkin pasien yang dia berkunjung pada saat melakukan pencetakan SEP, surat eligibilitas peserta, rumah sakit mencetak peserta datang ke rumah sakit di hari Senin tanggal 1 bulan 1 itu. Nah, tapi pada saat kita tanyakan kepada pesertanya tidak pernah berobat ke rumah sakit dalam kondisi sehat. Nah, jadi ada pantong billing di situ kan. Nah, itu bisa juga disebut sebagai kecurangan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kecurangan itu apabila dia merasa dirugikan dan tidak adanya kejujuran itu sebenarnya bisa masuk ke dalam definisi kecurangan gitu. Bang Hakim. Siap, mantap tuh. Jadi ada banyak ya kategori-kategori kecurangan. Nah, Iya, betul. jadi misalnya nih Bang, kita udah ketemu ternyata ada salah satu fasilitas kesehatan yang istilahnya kayak tadi lah merugikan si pasiennya. Iya, benar. Kita harus melapor kemana nih Bang? Nah, mumpung di sini ada ibu atau mbak, Iya, 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 iya. ya, gitu ya. Nah, jadi memang kita ada namanya BPJS 1, Siap. kan? Jadi kan Singkatannya dari apa tuh Bang? BPJS 1 Bang. siap membantu. Siap Nah, membantu. BPJS BPJS 1. BPJS 2 Apa ya? ngalap ya. Duo itu yang lagu dangdut ya. Siapa bagi duo ya? Begitu ngomong begitu. Iyo. Nah, jadi BPJS 1 ini sebenarnya dia ada yang onsite di rumah sakit, dia standby di rumah sakit, ada yang sifatnya dia mobile. Nah, tapi yang perlu masyarakat ketahui atau mungkin peserta JKN KIS, kalau datang ke rumah sakit kalau tidak percaya coba aja cari itu di rumah sakit, pasti ada poster petugas BPJS Kesehatan BPJS 1. Jadi di posternya itu ada 2 foto. Foto yang sebelah kiri itu petugas di rumah sakit, yang sebelah kanannya petugas dari BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalnya ada pengaduan, boleh hubungi ke petugas di rumah sakit terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya dari petugas rumah sakitnya mungkin masih belum selesai, maka bisa dieskalasikan ke petugas BPJS Kesehatan. Intinya, masyarakat atau peserta JKN KIS tidak perlu khawatir kalau misalnya ada kendala di fasilitas kesehatan. Jadi silahkan dihubungi, dilaporkan, insya Allah akan diberikan solusi sampai dengan selesai. Siap, mantap sekali nih. Mantap sekali, Wak. Jadi teman-teman kalau menemukan indikasi-indikasi kecurangan boleh langsung menghubungi dari PIC
rumah sakitnya tadi Bang ya. Iya, Rumah sakit boleh. ataupun Nah. juga langsung ke BPJS 1 ya Bang. Petugas BPJS 1. Petugas BPJS 1. Anifer itu kan. Nah, ada Anifer, ada Iya. Vincent, ada Abang juga bisa kan? Iya, boleh. Ada pokoknya Boleh, iya. sebagai koordinator ya. Iya. Kita enggak ya Bang ya? Kita enggak. Tapi kalau mau dihubungi enggak apa-apa. Ya, benar-benar melaporkan Tetap. pengaduan ya, jangan nanti Iya. hubungi Anifer ngajak jalan. Iya, iya, iya. Itu nomornya beda Bang. Oh, beda, beda. Nomornya beda. Bukan nomor yang untuk di post kan. Oke, Des, mungkin bisa lanjut Des. Nah,